Oke, yuk kita bahas sesuatu yang menarik banget. Kita akan bongkar sebuah keyakinan soal uang yang mungkin udah mendarah daging di pikiran kita semua. Siap-siap ya, karena obrolan kali ini, bisa-bisa mengubah total cara Anda melihat keuangan. Coba deh, pikirin kalimat ini baik-baik. Kalau beneran nabung doang bisa bikin kaya, harusnya kan pegawai yang paling irit di kantor itu udah jadi miliarder sekarang, ya nggak? Nah, ini dia pertanyaan intinya yang bakal kita gali lebih dalam. Dari kecil kita kayaknya semua dengerin nasihat yang sama kan? Pokoknya harus hemat, tabung uangnya, jangan boros, potong pengeluaran yang nggak penting. Kedengarannya masuk akal banget, dan emang nasihat yang bagus sih. Kita semua tumbuh dengan percaya kalau inilah satu-satunya jalan menuju aman secara finansial. Tapi pertanyaannya, kalau nasihat itu benar-benar manjur dan semua orang ngikutin, kenapa kok kenyataannya nggak segampang itu ya? Kenapa cuma nabung aja seringkali rasanya ya gitu-gitu aja nggak bikin kita kaya raya? Ternyata ada satu musuh besar yang sering banget kita lupain. Dan inilah dia biang keroknya, inflasi. Uang yang cuma diam aja di rekening tabungan itu sebenarnya lagi berantem terus-terusan loh. Nilainya itu pelan-pelan tapi pasti digerogotin sama kenaikan harga barang dan jasa. Jadi angkanya sih mungkin sama, tapi kekuatan buat belinya itu makin lama makin turun. Nah, disinilah letak kuncinya. Orang kaya itu ternyata bukan cuma lebih jago nabung. Nggak, bukan itu. Mereka itu main di game keuangan yang levelnya beda banget. Jadi ini bukan soal seberapa banyak yang bisa kamu sisihkan, tapi soal mindset atau pola pikir yang kamu pakai. Coba deh lihat perbedaannya. Game menabung itu kayak main bertahan dalam sepak bola. Fokusnya gimana caranya melindungi dan nyisihin apa yang udah kita punya. Nah, sebaliknya, game pemasukan itu kayak main menyerang. Fokusnya adalah gimana caranya secara aktif, nyiptain, numbuhin, dan dapetin lebih banyak lagi aliran duit yang masuk. Contoh ini bener-bener nunjukin beda skala pemikirannya. Jauh banget. Yang satu mikir, gimana ya caranya motong kue yang udah ada biar ada sisa. Sementara yang satunya lagi mikir, gimana caranya bikin kuenya jadi 10 kali lebih besar. Cuma dari pertanyaannya aja udah beda. Dan ini bakal mengubah total semua strategi dan langkah yang diambil. Oke, sekarang kita masuk ke bagian strateginya. Gimana sih cara main game pemasukan ini? Apa aja yang harus dilakuin sama orang-orang yang punya mindset kayak gini? Biasanya ada 3 pilar utama nih. Mereka itu nggak pusing ngurusin pengeluaran-pengeluaran receh, tapi mereka super sibuk buat nambahin pemasukan. Pertama, bangun bisnis buat bikin sesuatu yang bernilai. Kedua, investasi cerdas, biar uangnya yang kerja buat mereka. Dan ketiga, bikin banyak keran pemasukan, jadi nggak cuma ngandelin satu sumber aja. Semuanya ini adalah strategi menyerang buat memperbesar arus kas. Jadi, kalau Anda pernah ngerasa kok finansialnya kayak jalan di tempat aja, nah, bisa jadi ini penyebabnya. Seringkali itu tanda kalau kita lagi main di level bertahan. Cuma sibuk ngirit-ngirit dari sumber daya yang terbatas, bukannya main di level menyerang, yang fokusnya itu tumbuh dan berkembang. Jadi, mulai sekarang, yuk coba kita geser dulu pertanyaan lama yang sebenarnya ngebatasin kita ini. Soalnya, pertanyaan kayak gini cuma bikin kita muter-muter di situ aja. Kayak berusaha meres kain yang udah kering. Susah kan? Nah, ini dia pertanyaan barunya. Pertanyaan yang jauh lebih powerful. Pindahin fokus Anda. Daripada nanya gimana cara nabung lebih banyak, mulai sekarang tanyakan gimana caranya saya bisa menghasilkan lebih banyak. Percaya deh, pertanyaan ini yang bakal ngebuka gerbang ke ribuan peluang, ide, dan strategi baru buat masa depan finansial Anda.